Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdita Lina Pratiwi, NIM A420180-132 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021-2022 dengan dosen pembimbing Ibu Siti Kartikasari MPD. Pada minggu pertama, kegiatan KKL virtual yaitu pembekalan KKL virtual tahun 2021-2022 yang meliputi pengumuman tata tertib, agenda kegiatan yang akan dilakukan selama KKL dan pembagian kelompok KKL. Kegiatan pada minggu kedua yaitu kuliah Pakar 1 dengan tema membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang epidemiologi oleh Ibu Dr. Fitri Widyaningsih. Pada minggu ketiga, kegiatan KKL virtual yaitu melakukan observasi proyek mini 1 tentang sejarah pandemi. Saya mendapatkan tema sejarah pandemi SARS. Kegiatan pada minggu keempat KKL virtual yaitu melakukan konsultasi artikel proyek mini 1 tentang sejarah pandemi SARS. SARS merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan akut berat yang cepat memburuk yang disebabkan oleh SARS coronavirus. SARS adalah penyakit baru pada tahun 2002 yang pertama kali terjadi di Guangdong, Provinsi Cina, dan menyebar ke 29 negara dengan 8.422 kasus dan 916 kematian. Kasus pertama diakibatkan dari penularan musang sawit ke manusia. Selanjutnya terjadi penularan dari manusia ke manusia. Penularan tersebut terjadi sampai di luar Cina hingga 21 Februari 2003. Penularan terjadi dari orang ke orang akibat kontak muka melalui droplet. Kemungkinan juga bisa melalui orovekal. Dalam pandemi ini banyak pekerja medis yang menjadi korban. WHO menyarankan agar seseorang tidak melakukan perjalanan jarak jauh atau menggunakan pesawat setelah mengalami demam secara mendadak. Selain itu juga diberlakukan social distancing atau menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Pada minggu kelima, kegiatan KKL yaitu mengumpulkan artikel proyek mini 1 tentang sejarah pandemi, kemudian dilanjutkan dengan kuliah Pakar 2 dengan tema bidang vektor penyakit oleh Ibu Lulus Susanti. Pada kegiatan ini mempelajari berbagai macam vektor penyakit, cara penularannya, dan cara menanggulanginya. Selain itu juga mempelajari tentang vektor serangga yaitu nyamuk. Kegiatan pada minggu ke-6 yaitu observasi hewan vektor penyakit di sekitar rumah. Saya mendapatkan tema hewan mamalia yaitu tikus dan kucing. Tikus dapat menyebabkan penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira sp yang hidup di tubulus ginjal hewan dan dikeluarkan ke lingkungan melalui urin. Sedangkan kucing merupakan salah satu vektor dalam perkembangan dan penyebaran penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit. Kucing sebagai inang definitif memegang peranan sangat penting dalam penyebaran toksoplasmosis yang disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii.
Kegiatan pada minggu ke-7 yaitu melakukan konsultasi pembuatan infografis hewan vektor penyakit melalui psikologi dengan dosen pembimbing masing-masing. Kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan infografis vektor penyakit pada psikologi dan juga pada media sosial seperti Instagram. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar ketiga dengan tema pemanfaatan tanaman obat sebagai imunomodulator di masa pandemi oleh Bapak Saryanto. Pada kegiatan ini mempelajari tahapan pengembangan obat tradisional dan juga beberapa contoh tanaman obat yang dijadikan sebagai imunomodulator. Selain itu juga cara pemakaian tanaman obat sebagai imunomodulator. Pada minggu ke-9 melakukan observasi tentang tanaman obat sebagai imunomodulator. Saya mendapatkan tema tanaman obat sebagai imunomodulator pada sistem ekskresi. Yang pertama yaitu tanaman kumis kucing. Selanjutnya tanaman seledri, alang-alang, pegagan, dan tempuyung. Kegiatan pada minggu ke-10 yaitu melakukan konsultasi pembuatan katalog pada psikologi. Kegiatan pada minggu ke-11 yaitu pengumpulan katalog tanaman obat sebagai imunomodulator via psikologi. Berikut merupakan katalog tanaman imunomodulator sistem ekskresi yang saya buat. Nah, demikian kegiatan kuliah kerja lapangan virtual yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.